Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Pengasuh Pondok Pesantren, para peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan juga Ibu Bapak dosen dari tim pengabdian pendidikan biologi Universitas Jember. Pada pagi hari ini, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, bagian dari tim pengabdian pendidikan biologi UNAJ. Saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dalam kegiatan pengabdian ini. Namun sebagai gantinya, di sini saya menyiapkan sebuah video paparan terkait dengan potensi ekonomi limbah kopi. Semoga ini cukup bisa menggantikan diskusi kita, cukup bisa menggantikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama terkait dengan potensi ekonomi dari limbah kopi. Ibu Bapak yang saya hormati, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara keempat produsen kopi terbesar di dunia. Jadi Indonesia di dunia itu berada di bawah Brazil, kemudian Vietnam, Kolombia, dan baru yang keempat adalah Indonesia. Sedangkan di Asia, Indonesia berada nomor 2 setelah Vietnam. Artinya, angka ini tidak main-main. Ada besar sekali potensi dari pertanian kopi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan kondisi geografis di Indonesia yang banyak memiliki lahan-lahan yang berpotensi atau potensial terhadap perkebunan kopi. Mulai dari Aceh ya hingga ke Papua, semua daerah atau provinsi di Indonesia memiliki daerah-daerah potensial yang mampu untuk pertumbuhan tanaman kopi. Bahkan kalau kita bisa melihat di Indonesia itu ada banyak sekali varietas kopi dengan kekhasan masing-masing. Mulai dari kopi gayo di Aceh sampai di kopi khas di Papua. Semuanya memiliki kekhasan, cita rasa yang unik. Sehingga kopi di Indonesia dengan begitu variasi yang sangat luas tersebut menjadi salah satu kopi yang diminati oleh dunia, gitu ya. Jadi tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi variasi atau jenis dari kopi produksi di Indonesia itu diminati oleh pasar internasional. Namun tidak hanya pasar internasional, secara nasional pun orang Indonesia dikenal sebagai peminum kopi, coffee drinker yang baik. Artinya dalam industri kopi ini tentu ada banyak potensi limbah kopi yang dihasilkan. Nah, hari ini dengan latar belakang ini kita akan coba berdiskusi terkait dengan limbah kopi supaya tidak langsung dibuang, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berpotensi menghasilkan uang, gitu ya. Jadi berpotensi untuk dijadikan sumber pemasukan lain daripada jadi limbah yang tidak bermanfaat, mending diubah menjadi hal-hal yang berguna. Nah, kalau kita melihat grafik ini adalah grafik volume dan nilai ekspor kopi di Indonesia yang dapat kita lihat, gitu ya. Memang ada sedikit penurunan di sekitar awal tahun 2000-an, tapi sekarang grafiknya terus naik, gitu ya. Dan ini diperkirakan akan terus menaik, bahkan melonjak, gitu ya, karena tren terkait dengan industri kopi itu juga sudah sangat baik, gitu ya. Terutama di Indonesia sendiri, kita bisa melihat sudah mulai menjamur warung-warung kopi, dan bahkan ngopi, gitu ya. Ngopi itu menjadi salah satu tradisi unik yang ada di Indonesia.
Artinya menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari budaya di masyarakat Indonesia. Sehingga pertanian kopi ini juga sangat berpotensi. Pemerintah juga menerbitkan berbagai program untuk semakin meningkatkan, dan mulai dari volume, dari kualitas gitu ya, termasuk juga pemanfaatan produk-produk kopi yang ada di nasional ataupun yang untuk diekspor ke luar negeri. Baik, kita langsung ke limbah kopinya. Jadi kalau limbah kopi setidaknya ada 3 jenis limbah kopi. Yang pertama adalah kulit biji kopi. Jadi kalau kita dari satu buah kopi, ya, itu ada kulit luar yang biasanya warnanya merah ketika matang, ya, ini penting dalam kondisi warna merah. Kemudian ada lagi kulit ari. Kulit ari itu biasanya warnanya bening keputihan gitu. Itu semuanya adalah limbah kopi dan dibuang. Biasanya dibuang. Nah, ini menjadi limbah yang pertama. Klasifikasi limbah yang pertama. Kemudian yang kedua, limbah kopi yang kedua adalah ampas kopi. Jadi ampas kopi ini ada yang sifatnya kering, misalkan kopi itu diproses melalui mesin espresso atau mesin bertekanan tinggi, biasanya akan dihasilkan ampas kopi yang bersifat kering seperti ini. Atau jika kopi itu diproses misalkan seperti tradisional, kopi tubruk kalau biasanya ampasnya itu bersifat agak basah, atau istilah kita di sini adalah ledek gitu ya. Nah, semuanya bisa dimanfaatkan sebagai beberapa produk yang bernilai ekonomi gitu ya. Kemudian yang ketiga, limbah kopi yang juga banyak itu adalah batang tanaman kopi. Jadi ketika sebuah pertumbuhan kopi dilakukan pembaruan, penanaman baru, biasanya tanaman lama yang sudah tidak produktif tersebut akan ditebang gitu ya. Dan ada limbah. Nah, ini cukup unik, batang tanaman kopi agak berbeda dengan batang tanaman secara umum. Karena batang tanaman kopi itu terutama kopi yang untuk produksi pertanian, mereka di setting gitu ya, oleh petani hingga tanamannya tidak terlalu tinggi, kemudian memiliki banyak cabang di bagian terminalnya. Nah, ini konstruksi batang yang seperti ini sangat bagus untuk karya seni. Nanti kita akan lihat ya beberapa produk karya seni dari batang tanaman kopi. Nah, produk dari limbah kopi setidaknya ada di sini, ada saya kumpulkan 5, walaupun ada banyak lagi gitu ya. Misalkan yang pertama adalah teh kaskara. Teh kaskara ini cukup menarik, kita akan bahas terkait dengan teh kaskara. Kemudian sebagai pakan ternak, ya, bisa untuk ternak kambing dan domba, juga untuk ternak ayam. Nanti kita akan lihat. Kemudian briket kopi. Briket kopi sebagai bahan bakar, kemudian atau gelas atau cup alat minuman daur ulang dari limbah kopi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini juga sangat banyak variannya, yaitu tentang karya seni yang dibuat dari limbah kopi. Yang pertama adalah teh kaskara. Mungkin panjenengan sekalian bertanya-tanya, ini teh apa kopi gitu ya. Jadi ya namanya memang teh karena prinsip yang digunakan adalah seperti teh begitu. Ya, jadi teh kaskara itu adalah teh yang terbuat dari kulit kopi. Ya, kalau panjenengan lihat di sini masih terlihat kulit kopinya. Ya. Nah, sebagai pengetahuan awal saja, teh kaskara ini kalau kita beli tehnya, maksud saya bukan produk minumannya ya, yang masih bisa diseduh, itu sekitar 35 sampai 50 ribu per 100 gram. Itu bahkan lebih mahal dari ya bukan sedikit ya, agak sama lah dengan produk kopinya sendiri begitu. Nah, teh kaskara ini ketika sudah dibuat minuman gitu ya, dan dijual, harganya bisa mencapai 10.000 sampai 20.000, bahkan di beberapa outlet restoran kopi yang terkenal bisa dijual sampai 50.000 per cupnya. Artinya
potensi ekonomi yang dihasilkan dari teh Cascara ini cukup baik gitu ya. Nah, di sini saya menyertakan link resep pembuatan teh Cascara, nanti bisa dengan akses sendiri secara mandiri kalau ingin mencoba untuk membuat teh Cascara gitu ya. Nanti panjenengan juga bisa menjual hasil dari pembuatan teh Cascara ini untuk dikemas dulu dengan baik. Itu bisa dijual di e-commerce ya. Kalau Anda cari di Shopee, di Tokopedia, itu juga sudah banyak yang mulai menjual teh Cascara. Jadi panjenengan tinggal memberikan keunikan, misalkan teh Cascara wilayah Jawa Timur bagian timur, nah begitu, atau hal-hal unik yang lain, atau bisa dikombinasikan dengan bahan lain, misalkan teh Cascara dengan campuran kayu manis, ya. Itu juga akan menghasilkan aroma yang cukup berbeda. Nah, teh Cascara ini memiliki banyak manfaat atau banyak khasiat, terutama kandungan antioksidan yang cukup tinggi, gitu ya, dan rasa yang cukup unik. Wow, saya encourage peserta pengabdian ini bisa mencoba untuk membuat teh Cascara, atau beli dulu teh Cascara, dibuat produknya, setelah itu bisa menjadi bahan motivasi untuk membuat atau memproduksi sendiri teh Cascara. Itu yang pertama. Yang kedua, pakan ternak. Tentu yang ini bukan hal asing ya, karena biasanya ampas kulit biji itu juga langsung diberikan kepada ternak. Ya, tapi di sini yang ingin saya angkat adalah bukan kulit bijinya, tapi ampas kopinya. Ampas kopi sebagai pakan ternak, terutama kado ya, kambing dan domba. Nah, pada kambing dan domba, penelitian yang pernah diterbitkan yang saya baca itu dapat meningkatkan bobot kambing itu mencapai 10% dari pakan ternak konvensional tanpa campuran ampas kopi. Jadi ampas kopi ini bukan semuanya ya. Jadi bukan semua ampas kopi saja makanannya, tapi dicampurkan dalam makanan sehari-hari yang ada di ternak itu. Nah, ampas kopi ini masih memiliki beberapa kandungan penting, ya. Yang jelas, itu ada selulosa masih ada, kemudian ada sedikit kafein, tidak banyak, tapi ada sedikit kafein yang juga bagus untuk proses metabolisme yang dimiliki oleh kambing. Kemudian yang kedua juga bisa dicampur dalam ayam buras, gitu ya. Ada penelitian di ayam buras Bali, mereka dapat menghasilkan telur, ini cukup signifikan. Kenaikannya bisa mencapai 35% dari ransum yang tanpa dicampuri ampas kopi. Dan adanya kafein di ampas kopi yang dicampurkan dalam ransum ayam tadi, ini cukup mampu juga meningkatkan ketahanan ayam terhadap penyakit. Nah, ini luar biasa, bagus sekali saya kira. Cuman yang untuk yang ayam itu perlu proses fermentasi, gitu ya. Nanti bisa dicari di berbagai sumber terkait dengan proses pembuatan pakan ternak, baik itu kado, kambing dan domba, ataupun ayam buras yang menggunakan ampas kopi. Nah, berikutnya ini sudah lama ya, terutama Universitas Jember merupakan salah satu yang getol yang mengembangkan dan getol sosialisasikan tentang pemanfaatan briquette kopi. Jadi briquette kopi ini memiliki, selain mampu menghasilkan panas yang tinggi, juga ada kelebihannya, yaitu menghasilkan aroma khas kopi pada awal pembakaran, gitu ya. Jadi ada hal unik yang spesifik bisa dihasilkan dari briquette kopi. Briquette kopi bisa mengurangi biaya produksi untuk usaha-usaha yang menggunakan api ya, sampai 15% biaya LPG. Jadi dengan menggunakan briquette kopi ini bisa cukup bisa menghemat begitu. Berikutnya adalah gelas atau cup daur ulang. Melalui teknologi kompresi, ampas kopi dapat dibentuk menjadi perabot minum yang ramah lingkungan. Jadi ini contoh tumbler, contoh cangkir yang dibuat dari ampas kopi espresso.
Jadi ampas kopi itu kemudian dibersihkan lagi sehingga tidak ada bau atau kandungan gulanya sudah habis, tinggal kandungan selulosanya. Nah, selulosa itu yang kemudian dipres. Setelah dipres dicetak sehingga menghasilkan produk-produk seperti gelas atau cup daur ulang seperti ini. Ini juga sekarang sudah mulai populer ya, kita bisa mengakses di toko-toko online produk-produk daur ulang yang dari ampas kopi. Ini sangat menarik, apalagi tentu karena ini bahannya ampas kopi, di situ tersemat label ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah karya seni limbah kopi. Jadi karya seni dari limbah kopi sudah sejak lama, ya, limbah kopi plus kreativitas itu adalah sama dengan karya seni yang bernilai tinggi. Ini adalah contoh beberapa karya seni yang dibuat dari ampas kopi, begitu. Ini lukisan salah satu presiden Indonesia, B.J. Habibie. Juga ada yang seperti ini, tapi dibingkai dengan bagus dan itu bisa dijual dengan harga yang cukup menjanjikan seperti itu. Atau ampas kopi yang berupa batang kopi itu juga bisa digunakan sebagai bonsai dan cukup populer bonsai dari batang kopi itu karena batang kopi ini karena usianya biasanya sudah tua sehingga dia ulet sekali kayunya. Kemudian memiliki tekstur yang ketika sudah dikuliti teksturnya itu sangat halus tapi seratnya kentara gitu. Sehingga ketika dipernis itu menghasilkan guratan-guratan yang artistik begitu. Nah, ini cukup banyak dimanfaatkan. Oke. Baik, Ibu Bapak peserta program pengabdian yang saya hormati, demikian sedikit paparan kami terkait dengan pemanfaatan limbah kopi untuk kewirausahaan, ya, untuk menghasilkan rupiah lebih lanjut, gitu, daripada dibuang, ini dimanfaatkan lagi untuk bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangan atau hal-hal yang mungkin kurang jelas dalam paparan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.